Baik, selamat sore warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada sore hari ini. Seperti biasa, sebelum saya berbicara tentang isi dan tema live pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sore-sore begini kalau kita duduk sore sambil nonton televisi, minum secangkir kopi, ditemani sebatang rokok, seakan-akan dunia ini kita yang miliki. Ada kedamaian batin yang luar biasa. Tapi sore hari ini saya coba meminum hal-hal yang sehat, secangkir susu agar otak dan pikiran saya sejernih seperti susu yang saya minum pada sore hari ini. Kemarin saya sempat sedikit saya membaca terkait dengan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Belu dengan OPD pemerintah terkait Alfamart. Di sini ketika dari Bapak Ibu anggota DPRD Komisi 2 mempertanyakan tentang izin dan segala macam terkait pendirian atau akan dibangunnya Alfamart di Kabupaten Belu ini. Tapi dalam hal ini OPD teknis tidak tahu. Ini menjadi saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya bingung. Masa orang mau masuk ke rumah kita sini, kita sendiri tuan rumah sendiri kita tidak tahu. Tiba-tiba orang sudah masuk. Tapi ya saya juga tidak tahu lah, mungkin inilah perubahan, saya juga tidak paham. Tapi di sini saya hanya menggambarkan. Saya tidak pada tahapan bahwa oh ini harus dibangun dan tidak. Tapi saya berpikir tentang masyarakatnya. Kalau dibangunnya Alfamart menurut saya pribadi, ini bukan menurut siapa-siapa. Alfamart itu pasti dia akan standby 24 jam. Artinya bahwa dia akan membuka 24 jam sepengetahuan saya. Jadi kalau ada bahasa yang menyandingkan, ada bahasa yang mengatakan bahwa oh itu rumah makan beringin, dia berdiri tapi warung-warung yang kecil itu tidak komplain. Begini saya menyampaikan, ada bahasa yang begitu, saya menyampaikan bahwa mungkin Anda gagal paham. Kalau warung makan beringin itu dia jam-jam malam, tidak sampai 24 jam, dia sudah tutup. Artinya dia membuka ruang kepada warung-warung yang lain. Dan dia cuma berdiri satu tempat. Apakah Alfamart ini kalau berdiri di Kabupaten Belu dia cuma berdiri? Cuma satu, pertanyaan saya. Kalau dia menjamur di setiap kecamatan, kan dia berdiri sekitar 24 jam, kira-kira kios-kios kecil itu laku atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kalau seandainya hari ini misalnya ada bahasa yang mengatakan bahwa OPD teknis, kayak kemarin ada perizinan, perindak, bagian ekonomi yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Terus ini yang ada dibangun yang mau buat Alfamart itu sudah hampir selesai dan sudah mau dioperasikan, ini terus bagaimana ceritanya? Aku wong Jawa, aku mumat nek kurung mau kayak ngene iki. Ini bahasa Jawanya begitu. Heran, menjadi satu pertanyaan. Kalau saya pribadi, saya lebih senang kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha lokal ini yang bisa maju. Artinya apa? Contoh seperti Creative Mart. Kita senang ada Creative Mart. Artinya ada orang-orang pribumi ini yang pengusaha-pengusaha pribumi ini yang bisa maju. Dan Creative Mart mereka kan tidak buka 24 jam.
Jam 9, jam 10 sudah tutup. Selebihnya biar kios-kios kecil itu juga bisa mendapatkan keuntungan. Dan ada bahasa yang mengatakan, oh terima kasih kepada Bupati Belu karena yang kalau kreatif ini Alfamart berdiri, yang dipekerjakan itu adalah yang punya KTP asli Kabupaten Belu. Saya mau sampaikan kepada Anda ya buta huruf. Di mana-mana orang bangun sesuatu, di orang pun tanah, di orang punya tuan rumah, namanya tamu tidak tahu diri. Itu sudah hukum alam. Tanpa you beritahu, tanpa you menjelaskan secara mendetail, itu orang sudah tahu. Bukan cuma karyawan, dari security pun orang sudah ambil, orang pribumi. Tidak orang akan bawa dari tempat lain. Kecuali kalau mempekerjakan bangunan dan segala macam, pasti orang akan ambil dari tempat lain. Supaya tidak usah dipelintir berlebihan. Supaya jangan ada bahasa, oh saya bicara, saya tidak berkepentingan. Putar, balik, naik, turun, omong kosong. Jadi permasalahan tentang akan dibangun Alfamart ini menjadi sebuah kisah. Sebuah hal yang perlu kita diskusikan bersama. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, kalau dia berdirinya misalnya dia beroperasi 24 jam. Apakah kalau 24 jam dia berdiri, dia beroperasi, terus bagaimana dengan, ini menurut pertanyaan saya, terus bagaimana dengan nasib pedagang-pedagang atau kios-kios kecil yang ketika malam orang lain tidur, mereka dengan gerobak standby untuk menunggu orang beli sebatang rokok, kopi, dan lain-lain. Kalau seandainya ini berdiri 24 jam, bagaimana dengan nasib mereka? Ini menjadi satu pertanyaan dari saya. Terlepas dari entah izinnya sudah ada atau belum, tapi ya saya maklumi saja bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya seorang Vicky Naka. Hari ini saya melihat bahwa kinerja DPRD Kabupaten Belu ini, saya lihat ini akhir-akhir ini luar biasa. Banyak terobosan, banyak hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Belu untuk kemajuan Rai Belu tersebut, dan selalu bersuara untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Minum susu ini kita pun otak agak segar. Minum Shopee dan tipu ambil ini janda-janda itu yang kurang ajar, itu yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadi kita saksikan saja drama terkait dengan pembangunan Alfamart. Bahwa hari ini kan kita sudah tahu yang seperti tadi saya sampaikan. Sedikit saya keluar dari konteks real yang kita bahas terkait dengan akan dibangunnya Alfamart. Tadi sempat saya dengar cerita, ada orang mengatakan bilang 5 tahun yang lalu itu pemimpin kali lalu itu sudah buat apa, sehingga Jalan Dewi Etuan itu rusak total. Terus saya sampaikan kepada masyarakat tentang diskusi-diskusi lepas. Saya bilang jangan mengambil satu simpel. Sekarang harus pahami dulu APBD Kabupaten Belu itu berapa. Yang kedua, untuk diposkan untuk pembangunan itu berapa, kesehatan itu berapa, pendidikannya berapa. Itu yang harus kita ini. Tidak usah lagi menyandingkan yang 5 tahun dan 11 tahun.
Sering kalau ada orang yang ngomong begitu, sampaikan salam saya kepada dia. Dan yang kedua, saya hanya mau menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya banggakan dan saya kasihi. Terlepas daripada perbedaan politik kita kali lalu yang membekas dan kita bawa sampai hari ini. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu, kalau kita mau mengkritisi, kita mau berbicara terkait bahwa ini benar dan ini salah, ini membangun dan tidak, setidaknya kita berada di kabupaten yang kita cintai ini. Artinya apa? Kalau Anda memiliki hak suara ada di Kabupaten Belu ini, silakan Anda berkuar karena Anda di sini. Pada saat pilkada pun Anda ikut memilih, mencoblos. Tapi Anda dari kabupaten lain yang asal usulmu tidak jelas, datang berbicara di kabupaten yang kita cintai ini yang patut dipertanyakan. Tidak usah berbicara tentang transparansi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah juga berbicara tentang elektabilitas TTU lebih baik, lebih tinggi daripada elektabilitas Kabupaten Belu. Itu orang buta huruf yang tidak mengerti elektabilitas. Kalau bicara elektabilitas itu orang, perorangan. Kok bukan Kabupaten TTU elektabilitasnya di atas. Paham baik-baik baru you berargumen. Supaya jangan terkesan tuh you ditertawain. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau bicara tentang keberhasilan, saya pikir ini menjadi garansi bahwa pemerintahan sahabat kali lalu itu sudah membangun. Kenapa saya bilang begitu? Fulan Fehan yang dulu kita lihat itu, saya orang dari sana, dari Dirun. Dulu kampung Fulan Fehan itu tempat sapi lepas, di situ tidak. Hari ini orang kenal Fulan Fehan sebagai satu destinasi wisata. Itu adalah pemimpin-pemimpin inovatif. Bukan pemimpin yang tabrak aturan. Saya bicara ini realita. Orang-orang inovatif saja yang bisa mampu buat hal begitu. Itu contoh. Yang kedua, proses perizinan. Dulu itu semua perdebatkan samping kantor DPRD. Dulu tempat apa? Tidak, itu orang mau duduk pacaran, padahal ini di jantung kota. Tapi ide dari pemimpin kali lalu menyulap itu lahan yang tempatnya orang pacaran yang tidak tertata dengan baik, disulap menjadi satu mal perizinan yang baik. Hari ini yang kita selfie, hari ini yang kita hujat-hujat, hari ini yang kita maki-maki menggunakan akun palsu. Siapa tahu kita pun keluarga, anak istri kita juga ada tiap malam mungkin nongkrong foto-foto di situ. Ini adalah orang-orang inovatif, ide-ide yang baik untuk Rebelu. Likurai terkenal sampai di mancanegara, kain tenun. Ini prestasi. Terus hari ini karena kita melihat satu tempat bilang, oh ini pembangunan. Pembangunan ini kan bertahap, bro. Tidak mungkin orang naik 5 tahun semua menjadi baik. Tidak mungkin. Kalau uang itu kita petik saja mungkin bisa. Semuanya ada aturan main yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu ketika berargumen, belajar dulu terkait dengan APBD Kabupaten Belu itu berapa, porsinya untuk pembangunan berapa, pendidikan berapa, kesehatan berapa. Supaya jangan kebalikan, kesehatan yang lebih, pendidikannya kurang, pembangunannya kurang. Hasil akhir kita mau utang naik turun. Kalau pemimpin kali lalu itu dia tidak berhasil, tidak mungkin dia mendapatkan WTP 3 kali berturut-turut. Orang dapat WTP itu bukan cuma penghargaan, tapi orang ganjar juga dengan uang. Kalau 3 kali berturut-turut,
Sudah berapa puluh miliar, itu sudah lebih dari 100 miliar kalau setahu saya, kurang lebihnya begitu. Supaya you paham. Saya hanya menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan saya tidak punya kepentingan apapun. Kalau pemimpin itu berhasil, saya ini realistis dan saya angkat topi, hormat, berhasil. Kok puji boleh puji. Tapi ya jangan berlebihan lah. Kita bicara contoh hari ini, saya kenapa bilang terus-terus JPS dari bulan Oktober tahun lalu sampai hari ini masyarakat belum mendapatkan. Jangankan mendapatkan, wacana dipotong saja, bilang waktu itu mau dipotong saja, hari ini kami juga masih bertanya. Jadi saran saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, sebagai anak Belu, saya pribadi yang lahir dan besar, dan keturunan saya dari Lamakden, Maraih khususnya dari Desa Dirun, saya menyampaikan bahwa kita hidup di adat dan budaya yang kental, sebagai warisan leluhur yang tidak pernah kita pungkiri. Sewajarnya untuk kita lestarikan dan kita jaga. Leluhur saya dan suku saya mengajarkan harus menghargai perbedaan dan harus menghargai dan menghormati kelebihan orang lain, agar membuat kita itu maju. Dan jangan ada pikiran kita untuk menjatuhkan orang lain yang punya kelebihan, atau menceritakan kelebihan, keburukan orang lain. Kalau saya pribadi, mau dihina, mau kamu maki sekalipun, yang penting membuat kalian itu bangga dari kampung diri lubuk hati yang paling. Kamu bangga, silakan kamu bangga. Toh yang kamu rasakan, yang rasakan saya pribadi. Kamu mau hina saya karena kemiskinan? Iya, saya lahir sebagai orang yang miskin. Tapi saya tidak pernah pergi mengemis proyek. Atau saya tidak pernah tolong ini saya pun jatah, tidak. Karena saya tahu diri saya. Jangankan sendok semen, gerobak saya tidak punya untuk angkut itu pasir material. Jadi saya tidak ambisi untuk mengerjakan proyek apapun. Kalian hina nasi bungkus, ya silakan. Yang penting ada kebanggaan tersirat dalam kalian punya lubuk hati, saya juga ikut senang. Karena kalian bisa terobati dengan kata-kata kalian yang luar biasa itu. Tapi saran saya, gunakanlah akun asli secara gentleman. Tapi ketika kalian menghina atau merendahkan orang-orang yang sudah berbuat lebih untuk raih Belu tercinta ini, nah, itu tidak mungkin. Kami sebagai orang Belu asli, kami pasti akan memberikan edukasi yang baik agar ke depan adik-adik kami ataupun kami secara pribadi bisa mengajarkan politik yang baik, politik yang lebih elegan, bermartabat, dan berbudaya. Oleh karena itu, saya cukup live saya pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terhibur. Saran saya, kalau ada orang lain yang sudah berbuat lebih untuk raih Belu ini, mari kita apresiasi. Mari kita memberikan hormat dan dukungan agar terpacu bagi teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, atau orang-orang yang ingin mengabdi di raih Belu ini, agar terpacu, termotivasi
agar membuat sesuatu yang lebih untuk Rebelo tercinta ini. Di akhir live saya ini, closing statement saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini musim hujan, jagalah diri Anda, keluarga Anda dari serangan penyakit. Selain dari COVID, mungkin malaria dan segala macam dari keluarga kita. Ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, sering menggunakan masker, dan rajin berdoa. Terakhir dari saya, kalau saran saya, kalau mau berpergian ke Kupang di malam hari, bagi adik-adik nona, saran saya kalau bisa, kalau berpergian sendiri, gunakanlah bis pagi atau bis siang. Ini saran saja. Ini saya bisa sampaikan. Selamat sore, senantiasa Tuhan menyertai dan membimbing kita semua.